Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apakah hadis yang sedang dibahas ini adalah hadis mauquf? Tidak ya, kan ada qala Rasulullah-nya kan. Kecuali kalau Ibnu Abbas tidak membawakan qala Rasulullah ya. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan wanita ini dijamin masuk surga, gitu ya. Ini kan Ibnu Abbas hadir ketika wanita hitam itu berdialog dengan Nabi. Lalu Ibnu Abbas menceritakan kepada muridnya Atha bin Abi Rabbah. Berarti marfu sampai kepada Nabi, bukan mauquf sampai kepada Ibnu Abbas saja. Bagaimana jika butanya dari lahir, apakah juga dijamin surga? Iya, kan nggak ada keterangan di situ bahwa melihat dulu baru buta. Tetap itu diuji namanya. Bahkan tentu lebih berat ya kan. Belum pernah melihat apa-apa. Ibunya seperti apa, ayahnya seperti apa, gunung seperti apa, laut seperti apa, mobil seperti apa. Mau diceritakan juga nggak bisa. Belum pernah ada yang dia lihat, membayangkan bayangin apa ya kan. Lebih dahsyat tentunya ujian itu, buta dari lahir. Apakah boleh menghitankan anak lelaki yang baru lahir? Kalau sengaja jangan ya, mungkin karena ada sesuatu ya. Apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ya, anak-anak ya. Mungkin 6 tahun, mungkin 7 tahun. Jika masih punya hutang puasa Ramadan beberapa tahun yang lalu, bagaimana? Ya tetap dibayar. Tetap dibayar walaupun mungkin 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Asal meninggalkannya ada alasan syar'i, udzur syar'i. Misalnya karena haid, karena nifas, karena hamil, karena menyusui, karena safar, karena sakit. Adapun tidak ada udzur syar'i, karena menyepelekan saja, maka mau dibayar dengan puasa seumur hidup tidak akan terbayar. Satu-satunya jalan adalah bertaubat. Allah Maha Pengampun. Bagaimana dengan ucapan Gusti Pangeran? Kalau yang dimaksud adalah Tuhan, bisa. Kan Tuhan juga nggak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa itu Tuhan. Tapi kan tidak ada ulama yang mengharamkan penyebutan Tuhan, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Tuhan itu apa? Di Al-Quran dan hadis kan nggak ada kata-kata Tuhan. Yang ada Rabb, Ilah, berarti terjemahan kan? Ya terjemahan dalam bahasa Jawa beda lagi, Sunda beda lagi, Aceh beda lagi ya. Apakah ada cara tertentu untuk menyantuni anak yatim sesuai aturan Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Tergantung mereka butuh apa. Butuh makanan, kita kasih makanan. Butuh lebih dari itu, biaya pendidikan kita kasih. Ini kan ibadah ghairu mahdoh, bukan ibadah mahdoh. Jadi bebas caranya, tidak harus mencontoh Rasulullah SAW. Beda dengan sholat, tawaf, sa'i, lempar jumrah, cuma jeraswah. Ini tidak boleh berbeda dari Nabi SAW. Tidak boleh lebih dari Nabi SAW. Saya seorang perawat laki-laki di IGD, sering telat sholat karena mendapati pasien untuk butuh pertolongan cepat. Ini masalah, ini kan masuk darurat ya, berdarah-darah misalnya, masuk ditinggalkan untuk sholat, ya tentu dibantu.
kecuali urusan kantor, bisnis, dagang, kan bukan darurat. Ketika terdengar suara azan, tinggalkan. Walaupun sedang rapat urusan proyek sekian triliun misalnya, azan tinggalkan. Habis sholat lanjut lagi. Kalau pasien berdarah-darah, tentu tidak bisa ditinggalkan. Bolehkah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak kami yang telah meninggal sebagai penolong kedua orang tuanya nanti di akhirat? Tidak ya, sesuatu yang sudah pasti dan itu sabda Nabi, itu ayat Al-Quran, tidak perlu kita berdoa. Tidak perlu kita berdoa ya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad Nabi terakhir ya Allah. Perlu begitu? Enggak perlu kan? Orang udah pasti ya. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai Nabi ya Allah, aku nggak sanggup ya. Ya nggak mungkin ya. Jadi sesuatu yang sudah pasti dan sesuatu yang mustahil tidak boleh, dua-duanya tidak boleh ya. Ya Allah, Pak pendeta yang kemarin meninggal ini, ampuni dosa-dosanya, masukkan ke dalam surga. Boleh nggak? Tidak boleh ya. Kan udah, kan mustahil. Sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang sudah pasti tidak perlu kita berdoa. Ini kan sudah pasti bahwa ketika anak meninggal sebelum maghrib, insya Allah bisa memberikan syafaat kepada ayah ibunya. Umur sudah 50 tahun, mau naik haji harus nunggu 15 tahun. Enggak masalah, enggak masalah, sudah setor saja. Iya, ketika antum jam 3 ya, jam 3 sore masuk ke masjid ya, antum lupa waktu asar jam berapa, antum nunggu kok nggak asar-asar gitu. Padahal antum mau ke Bekasi misalnya, kok nggak asar-asar nunggu ya. Misalnya nunggu 10 menit. Selama nunggu 10 menit antum dapat pahala gak? Iya. Intidharus sholat, menunggu sholat itu seperti orang yang sedang sholat. Nah, antum nunggu nih berangkat haji ya, bukan sebulan 2 bulan, bahkan bukan setahun 2 tahun, 20 tahun misalnya, 15 tahun misalnya, dapat apa antum? Pahala insyaallah. Iya. Haji itu kan bukan jalan-jalan, bukan senang-senang, sebuah ibadah. Ketika kita tidak sanggup, padahal kita udah setor uang, ya bukan salah kita ya. Maka sudah, nggak usah takalluf, kemudian bayar yang mahal ya. Kabarnya kan itu juga nggak bisa ya kan, banyak yang gagal tahun kemarin ya kan. Kan sudah, sabar saja. Ada ustadz yang mengatakan kita beribadah jangan karena takut neraka dan jangan mengharap surga, tapi harus ikhlas mengharap ridha Allah. Benarkah? Jelas salah. Jelas salah. Si ustadz ini menyalahkan siapa? Si ustadz ini menyalahkan siapa? Menyalahkan Rasulullah SAW. Tadi manusia yang paling takut terhadap neraka adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling semangat ingin masuk surga adalah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ketika dikatakan ada satu gedung termegah di surga dan itu hanya milik satu orang, bukan 2 orang, 3 orang joinan, bukan, itu milik pribadi satu orang. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Aku berharap akulah yang akan mendapatkan. Lihat, lihat ya. Untuk dunia beliau kalah, biarkan yang lain, bahkan merengek kan, kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada beliau, merengek, ingin direngkuh, ingin diraih. Beliau usir, ilaiki anni, menjauhlah. Kalau beliau mau ambil, beliau akan lebih kaya dari siapapun.
beliau akan lebih tinggi kekuasaannya dari Fir'aun, dari Sulaiman, dari Nabi Daud. Dan beliau tetap khatamun nabi, tetap nabi terakhir yang paling mulia. Beliau tidak mau, tapi begitu surga beliau mau, bahkan semakin. Beliau tidak mengatakan biar untuk yang lain saja. Nabi Ibrahim misalnya enggak. Mosok kita salahkan beliau? Tentu tidak. Waktu habis, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.